Maka ayat yang mengatakan marilah kita menciptakan manusia seperti gambar dan serupa kita itu kebohongan. Ya, tidak ada makhluk yang punya gambar dan serupa dengan yang maha kuasa. Nggak ada. Tidak seperti itu memanai. Kalau di menurut gambar dan rupa kita itu ya manusia itu melihat, Tuhan maha melihat. Manusia Itu bukan mendengar, Tuhan maha mendengar. itu Itu. bukan gambar dan rupa. Nah terus bagaimana Salah. menjelaskannya itu? Menurut Pak Kripto. Menurut saya ayat itu ayat kebohongan, ayat dusta. Ya. Kenapa semua jadi dusta? Makanya jangan percaya kepada perjanjian lama. Yehova itu adalah iblis, pendusta. Bagaimana ketika Yesus berkata di Yohanes 5:45, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi kepada Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Musa telah menulis tentang aku. Betul? Ya, Siapa? Siapa Yesus itu di dalam perjanjian lama? Baca jangan Ulangan percaya 13. itu Pak, jangan percaya karena Tuhannya Musa iblis. Iya, memang dia Lalu iblis. kenapa Anda membawa ayat itu? Di situ kelihatan bahwa iblis itu ya pendusta dan pembunuh. Jadi Yesus itu dibunuh. Karena apa? Karena dia memintrodusir, memperkenalkan, mempunyai konsep Allah lain, yaitu Bapa. Jadi tugas Yesus datang ke dunia itu memurtadkan orang-orang Yahudi dari Taurat. Karena Taurat itu adalah produk iblis. Taurat adalah produk iblis. Berarti 10 perintah Allah itu produk iblis juga. Produk Ten iblis. Commandment. Yes. Oh, produk iblis. Yes. Coba Bang siapa? Bang Asga apa Ten Commandment itu Bang? Nah ini menarik ini bahwa 10 perintah Tuhan itu adalah perintah iblis. Apa di situ? Coba bisa dibuka Bang Asga? Apa namanya? Tolong 10 perintah Tuhan aja, hukum Musa. Nanti dia keluar Bang. Apa? Jadi kita lihat ya. Ini menarik ini. Menurut Pak Kripto, Ten Commandment itu 10 perintah Tuhan itu adalah perintah iblis. 10 perintah Tuhan dalam Taurat ya. Ya, Ini bacain semuanya nih. satu-satu kita kaji. Oke, 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang Tunggu sebentar. Satu-satu. Saya komentar yang pertama. Ya, Jangan ada padamu Allah lain di Allah hadapanku. lain. Ya. Ya. Yesus membawa Allah lain, yaitu Bapa. Kalian di dalam Yohanes 8 ayat 38 ada dikotomi antara sebutan Bapa bagi orang Yahudi dengan sebutan Bapa bagi Yesus. Kalian tidak mengenal Bapakku. Kalian melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakmu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapakku dan kalian tidak mengenal Bapakku. Kalau kalian mengenal Bapakku, Tuhanku, kalian tidak akan membunuh aku. Oke, 1. Kedua apa? Kedua, jangan Berarti jangan ada ilah lain. Ya, Oke? Yesus Ini membawa salah. ilah lain. Ini perintah setan. Ya, Ini perintah iblis. perintah iblis. Wow. Lanjut. Berarti- Yang kedua. yang tertulis ini jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini perintah iblis yang tertulis ini. Iblis dan Yesus membawa Allah lain. Yang dikatakan Allah lain itu Bapa itu Tuhan sebenarnya. Allah yang dituhankan oleh Musa, oleh iblis itu adalah iblis. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ya. Kedua, Lanjut yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, Yesus mengatakan, aku adalah gambar, oikon, aku menjelaskan, aku menunjuk jalan kepada Bapa. Aku adalah oikon, petunjuk, exegiomai. Ekse mengeluarkan, menjelaskan kemana engkau jalan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Berarti itu boleh udah buat dilanggar. patung. Boleh buat patung. Ya, dia Boleh. membuat, dia adalah patung, dia adalah gambar. Ya, Nggak boleh nggak buat patung, Pak? boleh. Boleh. Berarti yang oke. Lanjut yang ketiga. Ini menarik ini. Oke, Lanjut oke, yang oke, ketiga. lanjut ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, Yesus berkata, hai Yehova, engkau adalah iblis.
Yehova, engkau adalah iblis. Di mana itu, Ya, Pak? ya, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Oh, jadi Ya, yang oke. menginginkan kematian Yesus, iblislah bapaknya. Ya, betul. Oke. Nah, ini menarik. Nanti kita kaji yang ketiga ya. Apa yang keempat, Bang Asgar? Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Oke, Yesus keluar, tidak tinggal di rumah. Zaman itu orang-orang Yahudi, bukan zaman sekarang ya, orang Yahudi di zaman sekarang itu di airport tetap aktif ya. Kalau zaman itu tidak ada kegiatan keluar rumah, mereka diam di dalam rumah. Masak pun tidak boleh, ya. Menyalakan lampu juga tidak boleh. Yehova berkata, aku bekerja 6 hari lamanya. Hari ketujuh aku beristirahat. Ya, kuduskanlah hari istirahatku. Jangan ada yang bekerja pada hari Sabat. Yesus keluar. Ya, dia mengajar, menyembuhkan bersama dengan muridnya. Bahkan muridnya melewati kebun gandum itu boleh memetik, tetapi tidak boleh bekerja atau memetik pada hari Sabat. Boleh memetik untuk makan, bukan masukin ke bakul disimpan. Itu Taurat memperbolehkan orang kalau lapar memetik bulir gandum boleh, tetapi dalam hal Sabat tidak boleh bekerja. Ya, ada Poinnya, orang yang poinnya keluar. Pak Kripto, apakah Jadi perintah Yesus Sabat ini melanggar. adalah Karena apakah Yesus melanggar hukum Taurat, ya karena hukum Taurat itu Tuhannya Taurat itu bukan Tuhannya Yesus. Dia dikatakan orang berdosa. Ya, ketika itu Yahudi itu 99% itu percaya kepada Yehova. 1% yaitu Yesus tidak percaya kepada Yehova. Dia melanggar kudusnya hari Sabat. Maka jadi menurut Pak Kripto, perintah Sabat ini adalah perintah iblis. betul. Wow, Coba tepuk tangan dulu pusing ya. di Quran, ya, di dalam Quran itu ditentang ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bekerja siang dan malam. Di dalam ayat kursi, la takut suhu sinatu wala naum, ya. Jadi di dalam Islam itu berbeda dengan pandangan orang Yahudi, ya. Berbeda, ya. Baik. Apa yang kelima Bang Asgar? Sebentar, Kelima Berarti itu Sabat belum. ini bukan perintah iblis Sebelum ya? yang Oke, kelima, saya kalau mau tunggu, sebelum yang yang kelima saya mau sampai pastikan ke dulu. 6. Tadi Tunggu Pak Kripto sebentar, nggak usah mengatakan 10 panjang-panjang hukum ya. Taurat ini 10 hukum perintah Taurat iblis. itu dibagi dua ya. Satu hablum minallah, satu hablum minanas. Hablum minanas dari 5 sampai 10. Itu adalah bagian dari pendustaan ya. Artinya orang yang berdusta atau penipu menggunakan kebenaran untuk menipu. Saya nggak mungkin bertaring, saya nggak mungkin matanya seperti mata setan. Atau saya datang kepada Anda dengan membawa golok atau dengan pistol. Saya tentu orang yang tuan, yang ramah, yang berbahasa halus, yang berilmu, ya berdandan baik, dan saya ujung-ujungnya ada jalan yang disangka lurus tetapi menuju maut. Nah, ini penipu. Jadi nomor 5 sampai ke 10 itu bagian dari penipuan. Ya, Oh, coba Yesus dibaca. Sebentar. Coba Ya, dibaca ya. Bang Asgar. Masuk, Ya. Bang Asgar. Masuk. Ya, gini, Pak Kripto, saya mau pastikan dulu perkataan Pak Kripto. 1 sampai 10 ini Pak Kripto mengatakan ini perkataan iblis, betul? Betul. Oke, baik. Di 5 sini yang sampai 10 perkataan iblis juga. Tetapi penghias. Oke, Penghias. berarti dia meletakkan kebenaran di sebagian 10 ini untuk menutupi kebohongannya. Betul sekali. Anda Begitu pintar. cara. Oh begitu, P. Jadi, P, dia meletakkan ada 5 kebaikan di sini, 5 kebaikan diletakkan dengan sama iblis untuk menutupi 5 yang buruk ini. Betul. Berarti nggak, Papi? Nah, lalu yang keenam, kelima nih, ini benar apa enggak nih? Benar, Nah, Pak. ini katanya yang kelima ini adalah kebaikan yang untuk tipu daya. Untuk tipu Ya. daya menutupi yang 5 sebelumnya ya. Ngerti nggak, Papi? Betul. Nih, yang kelima ini Kebaikan. di sini adalah hormati ayahmu dan ibumu. Ini kan kebenaran. Ya, betul, Betul. Pak Kripto ya. Betul. Jadi yang Itu saya nilai tangkap universal. perkataan Pak Kripto ini, yang kelima ini kebenaran yang disampaikan, tapi untuk menutupi keburukan, kejahatan yang 5 yang sebelumnya ini. Ngerti nggak, Betul. Papi?
Betul. Bagaimana mungkin ya kebaikan dengan kejahatan itu seiring gitu? Nah, itu saya Itu tidak yang tahu saya itu. itu yang saya nggak tahu, Pak. Nah, itu. Menutupi kebenaran, keburukan dengan kebenaran. Ini Tuhan macam apa ini kan? Tuhan penipu. Manusia bisa menipu dengan menyematkan kebenaran, kebaikan, keindahan pada yang ditipunya. Ada kata Raja Sulaiman, ada yang disangka jalan lurus tetapi ujungnya menuju maut. Anda akan berkenalan dengan seseorang di bank yang begitu ramah dan mengundang Anda makan dan kelihatannya sangat sopan dan dia kaya, mobilnya bagus, pakai supir, tapi Anda ujung-ujungnya akun Anda akan dihack. Ya, Tapi Anda, Sulaiman kan Tuhannya siapa? banyak Kok bisa- orang ditipu ya oleh Ya orang-orang. kenapa Pak Kripto pakai itu kan? Dia kan Tuhannya yang sama dengan Musa, Pak. Tidak, Tuhannya Musa itu adalah iblis. Nah, Sulaiman Raja Sulaiman juga sama, Daud juga sama. iblis juga. Semua sama sampai Tapi Maliaki. kenapa bawa dalilnya, Pak? Loh, Sulaiman tuh kata-katanya disertai dengan kebenaran. Ya, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ketika Anda membaca, wah benar juga ini ya. Anda baca aturan-aturan dia. Dan aturan dia, Anda akan dibimbing. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi Anda diajari untuk takut kepada Yehova. Nah, di situ Anda tertipu. Bahwa dasar daripada mengikuti Yehova adalah takut akan dia. Ya, Saya mau tanya Pak Kripto, menurut Anda, apakah eksistensi Tuhannya Musa itu ada? ada. Lalu apakah eksistensi Yehova itu ada? Ada. Bagaimana nanti di ujungnya, Pak? Kalau mereka saling berantem, Yehova dengan Yehova bahaya adalah Pak, hati-hati. Tuhannya Musa. Panglima perang loh, Tuhannya Musa itu panglima perang loh. Betul. Hati-hati, pembunuh bukan dia, Pak. panglima perang saja, tetapi dia Tuhan semesta alam. Iya, Dia makanya nanti di dia akhir zaman itu mengakui- perang loh, Pak. Dia mengakui Apakah- bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Iya, sabar dulu Pak. Apakah Pak Kripto tidak takut nanti jangan-jangan nanti Tuhannya Musa menang, Tuhannya Pak Kripto kalah? Gimana Pak? Gini, kalau Papi Gembala betul mencintai Yehova, ya mengimani bahwa Yehova Tuhan adalah, malam ini juga, pagi ini juga berikrar di depan kami semua. Papi Gembala mengatakan, pada pagi hari ini saya menyerahkan kepemilikan saya, nyawa saya, anak istri saya, cucu saya, rumah saya, deposito saya, pekerjaan saya kepada Yehova, yaitu Tuhan semesta alam. Ya, berani nggak? Nah, saya takutnya nanti di penghujung kalah Yehova Pak dari Tuhannya Musa. Karena Tuhannya Musa itu hati-hati Pak. Dia ngeri. Tuhannya Musa adalah Yehova. Katanya iblis. Gimana sih Bapak ini? Tuhannya Musa adalah iblis, Tuhannya Musa adalah Yehova, Yehova adalah iblis. Oke, Tuhannya Yesus siapa? Bapak. Nah, kalau Bapak kalah gimana nanti? Tidak mungkin. Sama-sama. Tidak mungkin. Yang satu penipu, yang satu mengaku dirinya adalah Tuhan semesta Hati-hati alam. Pak, Bapak itu sifatnya lemah dia itu Bapak. Tapi kalau Tuhannya Musa, wah ngeri dia Pak, panglima perang. Nah, Saya makanya- takutnya nanti Bapak di sorga ini kalah. Ya kalau takut, coba ikrar di depan kami kita semua, Papi Gembala, serahkan nyawamu kepada dia. Nggak Dia mau suka. saya, karena saya belum Dia tahu suka. pertarungannya nanti Pak. Takutnya suka. nanti Bapak di sorga kalah dengan Yehuwa. Karena ini akan terjadi nanti Pak di akhir zaman. Nah, imanmu Bayangkan salah. ada Tuhan duel Pak. Anda, Papi Duel. Gembala, tidak mengenal siapa Bapak, maka Iya enggak, ya Anda kalau saya tahu Bapak itu meragukan. tidak tahu saya Anda Bapak. meragukan. Anda Karena yang saya tahu Tuhannya Musa ini ngeri. Bunuh-bunuh dia, nggak ada urusan. Saya takutnya kalah nanti Bapak di akhir zaman, Ya, Pak. berarti Papi Gembala tidak mengenal Tuhannya Yesus. Iya, karena kan setahu saya kalau kan menurut pemahaman Pak Kripto, Tuhannya Musa berbeda dengan Tuhannya Yesus. Berarti ada dua kekuatan nanti Pak yang bertarung di akhir zaman ini. Ngeri. Kalau kalah Bapak kalah gimana? Saya tidak meragukan bahwa Bapak itu
adalah yang maha kuasa, bukan Yehova. Loh, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ya Bapa, bukan Yehova. Yehova mengaku-ngaku. Loh, Ya. duluan mana? Ya duluan gelap lah. Dari gelap terjadi timbul terang. Bukan dari terang jadi gelap. Loh, duluan mana Pak? Yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Tuhannya Musa apa Tuhannya Pak Kripto? Yang diceritakan itu pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu adalah Taurat. NRV, Amy, Hologos. Hologos itu bukan Yesus, bukan Bapa. Adalah Taurat. Firman yang tertulis, Mushaf. Oke, mungkin Bang Asga mau masuk atau Bang Jun? Menarik ini. Silakan. Bang Asga silakan masuk. Ini konteksnya Bible ya, Pi? Lanjut dulu Bang Jun. Iya, saya takutnya nanti kalah. Kalau saya ikut Bapak di sorga, kalah dia Jun. Soalnya Yehova ini, wih, ngeri Jun. Kalau kita lihat anunya kan. Bener gak? Dia kalau bantai, nggak ada urusan dia. Nah sementara Bapak ini klemet-klemet dia Jun. Otoriter. Takutnya. Iya kalah Bapak. Mati kita. Kalau dalam peristiwa Amalek itu kan ya YHWH nggak mau tahu, Pi. Anak-anak semua dibantai. Iya ngeri dia itu. Nggak ada, sabar dulu Bang ini. Bang ini nggak ada moderator ini. Bang Ahel. Kenapa, Pi? Menaikkan dulu Bang Ahel di bawah itu. Oh, wait. Ya. Ah ini menarik ini. Jadi iya takutnya. Ya silakan. Selamat malam Bang Ahel. Silakan. Ini menarik. Menurut Pak Kripto ini Yahwa itu Yahwa iblis. Taurat itu iblis Bang. Silakan. Ya, memang ini aliran Marsion, makanya mereka menolak bahwa nama Tuhan itu Yotevave itu adalah iblis. Karena mereka tidak tahu arti dari nama Tuhan Yesus ya. Dari mana nama Yesus. Contohnya haleluya, itu mereka nggak tahu. Nah, kalau kita buang waktu seperti kaum awam begini, percuma. Coba saya mau tanya dulu Pak, siapa ya nama Bapak ini sebenarnya? Pak Kembuan. Pak Kembuan. Kripto. Ya, kau bawa nama Manado memalukan juga kau. Ya, sekarang pertanyaan saya, apa arti nama Yesus? Itu tidak penting ya. Setiap orang ya menginginkan nama yang baik untuk anaknya. Ya, itu tidak penting. Ya, berarti kamu nggak punya dasar ya. Anak yang dilahirkan tentu diberi nama yang indah, nama yang bagus. Tapi faktanya banyak anak-anak menjadi penjahat. Tidak pentinglah membahas soal nama dengan perbuatan. Ya, namanya bagus, ya. Tapi perbuatan buruk. Bisa open cam, Pak. Pak Asel. Ya sudahlah. Jadi Pak Kebuan kalau nggak paham tentang Ibrani, sudut pandang Ibrani, mendingan diamlah Pak Kebuan. Jadi kalau kamu nggak tahu dari sudut pandang Ibrani agak susah kau. Makanya kau bilang perjanjian lama itu adalah Tuhannya setan. Nah Ya, pertanyaan saya, kamu patuh nggak pada perkataan setan? Tidak. Oke, kapan kamu akan berzina, kapan kamu akan membunuh? Karena 10 hukum itu adalah perkataan setan kan? Iya. Oke, kalau begitu 10 hukum itu adalah perkataan setan. Kapan kamu akan berzina, kapan kau akan membunuh? Silakan Pak. Kapan saya berzina? Iya, Apa hubungannya? Kak Asel tadi sudah dijelaskan sama Pak Kriptonya bahwa ada sebagian kebenaran ditutup yang gunanya untuk menutupi keburukan yang ada sebelumnya. Oke, Pak Asel. begini. Berarti di sini hormatilah ayahmu dan ibumu, itu emang kebenaran, emang harus dihormati ayah dan ibu. Sabar. Cuman Betul, itu salah betul. satu bentuk untuk menutupi kesalahan keburukan sebelumnya yang mengatakan. Betul. Sebelumnya itu Pak Kripto menjelaskan seperti itu tadi. Saya cuma membantu maksud dari Pak Kriptonya. Silakan Pak Asel tanggapin. Saya jelasin ya. 10 hukum itu adalah perkataan Tuhan Yotevave. Nah, kalau Pak Kebuan ini tidak berzina, artinya Pak Kebuan di bawah hukum setan. Setuju? Harus dilawan, harus berzina Anda Pak.
Bukan, Anda nggak ngerti tadi udah betul. Pak Asga itu menjelaskan setan itu pendusta. Siapa yang menipu tidak mungkin dia 10 hukum, 10 hukum, memperlihatkan Pak, kengerian atau Pak, keburukan ya jangan, daripada dirinya. Pak, Pasti dia akan menjadi malaikat terang. Pak, 10 hukum itu perkataan siapa? Perkataan iblis. Oke, kalau 10 hukum perkataan iblis harus dilawan dong. Ya Ketika lawan, betul. ketika iblis berkata jangan berzina, apa kita wajib jangan berzina atau berzina? Yang dilawan tuh iblisnya, bukan Pak, ber- kebenaran yang dia campurkan dengan keburukan. Pak, Ya, artinya iblis itu punya kebenaran. punya kebenaran. Berarti iblis punya firman kebenaran ya Pak ya? Punya, jangan membunuh, jangan Oke, berzina, jangan mencuri, jangan mengambil hak oke, orang lain. oke. Ya, Pak, itu hanya masker, ya, Pak, Pak bedak, Kembuan, ya, kosmetik Pak Kembuan. untuk menutupi keburukan. Oke, Pak Ya, Kembuan, muka di kosmetik, ya, di bedak plastik, padahal dia buruk rupanya. Pak Kembuan. Ngerti? Pak Kembuan, saya Hmm. masih waras dan saya tidak akan berbicara dengan orang sakit jiwa. Ya perbaiki hidupmu yang sudah tua, lalu kau sakit jiwa. Mana ada setan berkata-kata benar. Oke? Salam sama-sama dari Manado. Oke? God bless you. Oke. Papi Gembala, thank you ya atas waktunya. Terima kasih. Yuk, sama-sama Pak, sama-sama Pak. It's loading, thank you ya. Ya, siap. Terima kasih Pak.